Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Miss Sidai di Ngerit Miss, ngabuburit bareng Miss Sidai. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kita buka dengan bersolawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliko wal khotimi lima sabaqo nasyiril haqi bil haqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqu qadarihi wa miqdaril azim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, halo Bulan, Ruli, Wiwi ya, Ruli Pratiwi. Hai, apa kabar? Alhamdulillah join di sini. Ayo Bu Santi, semuanya sehat? Aduh, bulan Ramadan kenapa cepet banget ya? Tinggal beberapa hari lagi. Jadi ngeritmisnya juga tinggal beberapa hari. Namanya ritmis, nanti kita ganti kali namanya. Mudah-mudahan Miss Sidai diberi panjang umur, sehat, bisa terus berbagi ya. Karena ini belum lama ini, berapa hari yang lalu ya, ada saudara Miss Sidai yang seumuran juga sudah dipanggil sama Allah. Masya Allah ya. Kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan, usia berapa akan dipanggil oleh Allah. Masya Allah. Hai, cute banget pinknya Miss V12. Alhamdulillah, biar seger ya. Hai Filza, Bunda Niza. Oke, kita topiknya hari ini tentang sesuatu yang menyemangati terus, never give up. Hai Mbak Nuning, apa kabar? Nur Faizati, Masya Allah. Join di sini dan silaturahim, kita nyanyi dulu. Ketika mimpimu, aduh nggak pas nih, diulang lagi ya. Aduh, nggak asik banget deh kalau nyanyi nggak pas nih. Ini intronya pendek banget sih. Ya, tahu nggak lagu yang akan Miss Sidai nyanyi ini? Ini intronya pendek banget loh. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ketika mimpimu yang begitu indah pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Oh, apapun yang ada untukmu, oh, janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Oke. Lindahan, alhamdulillah. Oke, siapa yang hari ini merasa kayaknya hidupnya ada masalah yang nggak kelar-kelar, terus seperti putus asa, seperti nggak punya teman curhat gitu. Nah, seperti yang Miss Sidai share di Facebook dan di Instagram tadi malam ya, itu adalah rekaman ketika ada seorang tua murid yang curhat pada kami. Alhamdulillah nih, kalau di sekolah kami, di Sekolah Islam Ibnu Hajar, ada layanan buat orang tua yang mulai pusing dengan kondisi rumah, terutama dengan anak-anaknya. Jadi ketika diri ini lagi banyak masalah, pengennya kan ada teman yang ngedengerin gak sih gitu. Didengerin aja rasanya udah sesuatu banget gitu, udah apa ya, menenangkan. Coba nih kalau ilustrasinya kayak gini. Teman-teman sakit, terus datang ke tenaga medis gitu ya, mau cari cari tahu sebenarnya. Kita kan kalau sakit nggak langsung cari obat kan. Nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Kalau Miss Sidai sih gitu, mau cari tahu apa sih yang terjadi dengan tubuhku sehingga aku harus ngapain, kalau ada obatnya apa, terus habis itu seperti apa. Kalau Miss Sidai lebih senang seperti itu. Nah, permasalahannya seringkali datang ke dokter, kalau bukan dokter yang langganan yang nggak ngerti Miss Sidai maunya apa, itu rata-rata gini, pek dicek stetoskop, lalu udah dia bilang apa, udah Bu nggak apa-apa. Menyebalkan banget kali ya buat seorang dokter ya. Miss Sidai komplainnya tuh gini, Dok, kalau saya nggak apa-apa, saya nggak akan kesini Dok, gitu. Ya terus gimana Bu? Saya merasa tidak enak badan. Kalau saya nggak apa-apa, saya di rumah, saya akan beraktivitas, saya akan ngapa-ngapain. Nah, karena saya merasa nggak enak badan, jadi saya kesini dan saya minta tolong sama dokter, tolong cari tahu saya kenapa. Kalau cuma untuk denger saya nggak kenapa-napa,
gimana ya, terus saya nggak diapa-apain gitu, nggak dikasih apa-apa, terus badan saya nanti pulang tetap nggak enak badan, terus saya harus ngapain? Terus akhirnya dokternya gini, saya biasanya dengan dokter ini biasanya saya akan dilakukan begini, tolong dokter lihat riwayat saya punya penyakit begini. Dokternya sampai kaget, ibu dokter juga? Bukan, saya terlalu sering sakit aja, jadi tolong dilihat di riwayat saya punya defisiensi ini, biasanya saya digini. Sampai akhirnya dia nanya, terus jadinya ibu biasanya diapain? Nih dok, biasanya nih dokter saya yang lagi tidak masuk hari ini tuh biasanya dia akan memberi ini gitu. Oh ya, akhirnya dokternya ngikut. Astagfirullahaladzim, mohon maaf para dokter ya, ini ada pasien, kadang-kadang emang ada pasien yang kayak begini nih, kayak Misida ini. Cuma kenapa seperti itu? Karena sudah berkali-kali ke dokter dan tidak mau ya, cuma jadi tadi itu mungkin karena dokternya banyak pasiennya, terus akhirnya ngampangin, terus besoknya mesti balik lagi karena masih belum sembuh, atau misalnya jadi ada macam-macam gitu. Misalnya kemudian akhirnya menemukan pola bahwa para profesional tuh juga berbagai macam tipenya. Ada yang sangat berhati-hati sehingga kemudian dilakukan banyak pemeriksaan. Ada yang terlalu santai, seolah-olah nggak kenapa-napa. Ternyata besok-besok mesti balik lagi karena ternyata ada yang bahaya, ya kan? Terus ada yang konfirmatif. Nah, alhamdulillah. Hai Wita Khalifa, cerahnya sore ini, alhamdulillah. Ya. Jadi harus ngapain dong? Nah ini juga dengan, kalau itu kan kesehatan fisik ya, kesehatan fisik paling tidak bisa dicek dengan sebuah alat. Pernah juga Misida ini cek nih, nafas sudah sesek gitu. Terus dan waktu itu belum ada corona ya, jadi bukan ke situ arahnya. Pokoknya nggak enak badan, geliang-geliang, pusing gitu. Terus dicek pakai stetoskop, tut langsung cepet gitu, karena mungkin sudah terbiasa. Terus misalnya nanya dong, kalau dokter mendengarkan itu yang terdengar apa sih dok gitu. Lalu kemudian bisa mendiagnosa tuh apa yang terdengar gitu. Ya dari detak jantungnya bu, atau dari bunyi paru-parunya gitu. Emang kedengeran ya dok dalam waktu secepat itu gitu. Iya, terus dokternya tersipu-sipu gitu kan. Terus ya saya ulang deh gitu. Akhirnya diulang tuh sama dokternya dengan seksama, diperiksa gitu. Baru kemudian jadi ada beberapa pemeriksaan yang Misida emang agak rese di bagian itu ya. Aduh ya Allah, astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Tapi paling tidak mudah-mudahan itu membuat ini loh, lebih berhati-hati. Kita punya hak loh teman-teman, kalau kita kepada para profesional. Dan itu juga yang Misida lakukan akhirnya ketika ada orang-orang yang datang ke tempat Misida meminta bantuan profesional dalam kesehatan mentalnya, kesehatan jiwanya. Misida nggak berani loh di awal tanpa tanpa data yang cukup lengkap kemudian menyatakan oh Anda baik-baik aja, oh Anda atau kemudian wah ini udah parah gitu, nggak berani kan. Harus, makanya kalau mohon maaf ya kalau teman-teman yang nanya di Facebook atau di Instagram atau nanya DM gitu, kalau informasinya sangat sedikit, Misida nggak berani menjudgment teman-teman gitu. Karena tadi tuh urusan dengan Misida mencoba berkaca bahwa ketika ada satu kejadian gitu, Misida nggak mau ya disepelekan atau tadi terlalu over gitu. Jadi dulu juga pernah adik Mersya sakit gitu, udah muntah-muntah, udah sampai berkali-kali, sampai hampir habis cairannya gitu, udah sampai dehidrasi. Karena dokter praktek yang memang langganannya adalah yang biasa megang dia sudah habis jam prakteknya, lalu kemudian kita dialihkan ke UGD gitu. Terus dokter UGD-nya bilang nggak apa-apa kok bu, ini biasa kayak begini. Misalnya bilang aja, mohon maaf ya dok, kalau ini biasa saya nggak akan kesini loh, saya akan melakukan pengobatan sendiri di rumah. Kalau emang ini biasa. Terus sekarang Google udah bisa ditanya macem-macem gitu. Bisa minta tolong nggak? Ini mohon maaf nih, minta tolong sambungan kepada dokter yang biasa menghadapi adik, karena adik punya beberapa riwayat penyakit begini begitu gitu. So, akhirnya dihandle sama dokter sahabatnya Misida itu ya, dokter Yuni.
Terus wah ini tuh udah hampir dehidrasi nih, segera nih injeksi ini itu. Dan bener waktu itu cukup parah sakitnya gitu. Jadi gimana ya, ini kewaspadaan ketika kita merasa ada gangguan di dalam diri kita, saatnya juga kita mencari pertolongan teman-teman. Sama dengan sekarang ini sudah nyaris 2 bulan ya, nyaris 2 bulan kita ada pandemi ini, work from home, stay at home gitu. Nah kalau teman-teman sudah merasa ada gejala-gejala misalnya nih sering marah, atau kayak ibunya Missy Day kemarin tuh mengalami gejala stres ya, gejala depresi, itu salah satu ciri yang selain dada berdebar, kepala pusing tanpa alasan gitu ketika diminumin Panadol misalnya nggak sembuh-sembuh ya, salah satu ciri yang sangat spesifik tuh terjadi ganjalan di tenggorokan. Nah, nelen sudah mulai sulit, atau misalnya mau muntah, sakit kayak mah, asam lambung naik terus menerus, itu juga ciri-ciri stres teman-teman. Nah harus ngapain? Kalau Missy Day kan nggak punya obat, nggak punya alat juga. Alatnya saat ini yang dipakai alat Stephen, ya, alat Stephen untuk mengidentifikasi personality genetiknya. Dari situ dicari tahu, digali permasalahannya apa gitu. Nah alhamdulillah kemarin ibunya Missy Day itu terindikasi ya, kalau menurut Missy Day ya, dari faktor genetiknya sensing extrovert, kecemasan tinggi, anxiety disorder gitu. Jadi ibu mengalami kecemasan, ada faktor-faktor tertentu pencetusnya. Ya udah dicoba untuk ditenangkan, didengarkan, tidak menambah lagi masalahnya, dan alhamdulillah sekarang sudah tenang, sudah beres, nggak pakai obat. Kalaupun misalnya ada gejala asam lambung ya dikasih obat dari dokter asam lambung aja. Tapi intinya ada yang namanya penyakit-penyakit yang disebabkan stres, yang rasanya kayak penyakit fisik. Nah ini teman-teman di saat seperti ini harus ngapain? Siapa yang mau bantuin? Nah itu dia. Kalau kita dengar nih teman kita bilang, gue stres nih, gue kayaknya mau mati nih, gue rasanya gue udah putus asa. Teman-teman yang dicurhatin begitu bisa apa? Kira-kira ngapain? Kebanyakan dari kita yang diambil langkahnya, 1, nasehatin, 2, ngedoain. Bagus banget. Tapi kira-kira kalau kita nih yang lagi punya masalah, langsung dinasehatin, enak gak? Rasanya gimana? Apalagi nasehatinnya pakai nyalah-nyalahin lagi. Rasanya nambah beban ya gitu. Atau dia nggak punya solusi juga, malah dia jadi ikutan curhat. Gimana? Stres juga kan? Nah itu dia. Terus harus gimana? Kan aku bukan lulusan psikologi, Miss. Kan aku bukan dari kedokteran, aku nggak ngerti gitu. Missy Day ada solusi nih teman-teman. Solusi yang ini bukan cuma wacana, tapi sudah terbukti. Alhamdulillah selama Missy Day di Stephen Institute membuka kelas dari workshop level 1 sampai di level 2 saja selama 4 hari totalnya. Berarti alhamdulillah tuh ada transformasi dari teman-teman yang belajar di workshop Stephen level 2 itu saat ini ya sudah mendapat amanah dari Allah berupa curhatan-curhatan dari teman-teman yang mungkin dulu dia tidak berani untuk menerima curhatan. Tapi saat ini dengan menggunakan alat bantu tes Stephen, dengan berbekal ilmu di workshop Stephen level 2, alhamdulillah banyak banget. Jumlah promotor Stephen tuh kemarin ada berapa ya? Filza yang nonton boleh bantu nih di komen ya. Berapa jumlah lulusan workshop Stephen level 2 dari Stephen Institute? Missy Day nggak hafal persis karena sampai saat ini, sampai hari ini juga masih akan terus bertambah karena banyak sekarang cabang-cabang yang sudah mulai aktif lagi menyelenggarakan WSL online. Artinya jumlah yang tadi membantu teman-teman yang
mungkin memiliki masalah yang tidak bisa di-share kepada sembarang orang, alhamdulillah sudah semakin banyak. Dan Miss Hidayah senang banget menjadi bagian dari itu tadi, transformasi teman-teman yang mungkin awalnya ketika dengar curhat cuma bisa ngelus dada karena nggak bisa melakukan action lebih lanjut. Tapi sekarang justru alhamdulillah banyak banget sahabat-sahabat promotor Steven yang tadi kalau kita kumpulkan cerita-ceritanya, Masya Allah pasti tuh cerita-cerita yang menyentuh hati, yang itu semua atas izin Allah. Tapi namanya Allah itu akan memberikan jalan sesuai dengan ikhtiar hambanya. Yang belajar dia dikasih amanah lebih, yang dia menambah kapasitasnya lebih besar, ya maka dia akan diberi tambahan amanah dan kemudian dinaikkan derajatnya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, ini yang semangat ini yang terus dibawa oleh Steven Institute, oleh Miss Hidayah dan tim, seluruh teman-teman seluruh cabang, promotor juga untuk menggalakkan ini agar semakin banyak orang yang bisa menjadi tempat untuk curhat, untuk ngebantu. Kalau sampai solusi yang mendetail, sampai bertahap, alhamdulillah sekarang sudah ada puluhan solver ya yang sudah bisa membantu teman-teman mendengarkan curhatnya. Nah, teman-teman gak pengen berada di posisi itu. Ketika ada teman curhat, terus bisa bantu kasih solusi. Paling gak, nih kuping nih dikasih kuping 2 sama Allah. Paling tidak dipakai untuk bisa mendengar. Gitu kan. Kemarin misalnya dengerin podcastnya Deddy Corbuzier, mudah-mudahan bisa nyampe nih misalnya itu penggemarnya Deddy Corbuzier karena dia cerdas ya, bisa memberikan stimulasi percakapan yang asik gitu. Dan ketika bicara sama Nico Siahaan, seorang host yang sudah senior, tipsnya seorang pembicara itu mendengar dulu gitu. Maka kita juga kalau teman-teman nanti pengen diamanahi oleh Allah untuk menjadi seorang pembicara, mau menjadi trainer, dimulai dari sekarang belajar mendengar dulu. Terlalu banyak teman-teman kita di luar sana yang mungkin sudah mau putus asa. Akhirnya kita nggak pernah tahu mereka mengakhiri hidupnya dengan cara apa gitu. Kalau dipanggil dengan cara yang baik, memang umur usianya sudah habis, ya wallahu alam kalau itu sih kan. Tapi kalau misalnya kemudian ada orang yang putus asa, mau bunuh diri, nauzubillah min zalik, dan kita orang-orang yang hari ini ada dekat sama dia kok nggak bisa bantu, Masya Allah. Hai Pak Apran, nyimak sahabatku, amin. Ya, Banten menyimak Abi Nazar. Oh, thank you banget ya. Pejabat Banten nih bisa membawa seluruh orang Banten. Pejabat Banten Teh Steven ya, alhamdulillah. Itu dia ya. Kalau misalnya bisa cerita banyak banget kasus ketika tidak hanya orang tua, tidak hanya anak-anak, itu hampir semua usia dia pernah merasakan yang namanya stres, putus asa, seolah-olah nggak ada tempat lagi untuk yang bisa ngerti. Nah, yang mereka cari itu adalah tempat yang bisa ngerti. Dulu misalnya tahun 2015 juga begitu, pernah mengalami satu kondisi, semua pasti ada ujiannya ya, semua orang akan mengalami masalah. Jangan pernah merasa aman dari masalah. Makanya misalnya ya mendoakan mudah-mudahan orang-orang yang hari ini memilih jalan untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing, ya monggo silahkan. Ada loh banyak orang yang nolak Steven juga ya, dan itu yang misalnya tulis di status terakhir kan. Misalnya juga menemui beberapa orang-orang yang orang dekat juga ada ya yang nggak mau gitu, sepakat, sepaham, nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, ada ilmu macam-macam, silahkan ambil ilmu dari mana aja. Tapi kalau misalnya alhamdulillah sampai saat ini membantu banyak orang dan terbantu hidupnya karena tadi mengerti genetikanya. Ya, dan wasilahnya adalah ala tes Steven ini. Maka tertulis di buku I Know You ya, trilogi. Oh ya, alhamdulillah, thank you yang sudah memesan buku trilogi I Know You. Misalnya seneng loh. Hari ini dapat laporan dari admin I Know You Center, ada lumayan banyak yang
pesan trilogi I Know You Parenting, I Know You School, dan I Know You Couple ya. Mudah-mudahan jadi teman buat teman-teman semuanya menghabiskan waktu di rumah. Itu pengalaman-pengalaman Miss Day ditulis di situ, kemudian diperkaya dengan konsep Stephen, di frame dengan konsep Stephen, sehingga mudah-mudahan teman-teman lebih mudah mengertinya tentang konsep Stephen ini, aplikasinya seperti apa. Kalau Miss Day tidak diamanahi ilmu ini, Masya Allah kayaknya juga mungkin akan sedih banget kali. Dan ini kejadian waktu tahun 2015. Miss Day kan bangun sekolah ya guys, dari tahun 2006. Ketemu Stephen 2012. Awalnya juga nolak habis-habisan tuh. Apaan Stephen? Coba kamu terangin. Sok banget. Sok dong, lulusan universitas bagus, fakultasnya fakultas yang bicara tentang jiwa manusia juga, sok banget dong ya kan. Astagfirullah ya. Mudah-mudahan Allah ampuni deh. Itu sok banget waktu itu. Apa sih Stephen? Coba terangin gitu. Kamu neranginnya nggak bener gitu. Nggak mau terima Miss Day gitu. Dites dulu deh Miss. Nggak mau gitu. Penolakan. Miss Day juga nolak teman-teman. Nih ya, pelaku penolakan. Terima kasih teman-teman promotor yang tidak pernah berhenti putus asa, yang tidak putus asa memberi jalan wasilah untuk hidayah. Kalau dulu teman-teman promotor itu berhenti, Masya Allah, nggak kebayang deh Miss Day mungkin tidak di sini saat ini gitu. Makanya thank you banget teman-teman, jangan pernah putus asa menyampaikan dakwah kebaikan ya. Miss Day dulu sok banget gitu ya, menolak Stephen, dan alhamdulillah karena tadi doanya adalah minta hidayah, maka kemudian Allah bukain matanya Miss Day. Itu ada hidayah di depan mata, sudah datang. Itu dipelajari dulu, jangan jangan penuh gelasnya, kosongin gelasnya. Jangan mentang-mentang sudah lulus, sudah jadi pendiri sekolah terus seolah-olah udah ngerti semuanya. Bukan, orang masalah kita deep inside itu masih banyak banget kok ya. Miss Day kan masih bermasalah sama anak, sama suami, sama karyawan, sama orang tua, murid, masih banyak masalah. Kok sok tahu gitu ya. Insya Allah terus semangat menyampaikan kebaikan melalui Stephen, Mbak Widya ya. Insya Allah terus yuk Miss Day kasih semangat terus nih. Lalu apa yang terjadi? Alhamdulillah Miss Day mulai terbuka matanya, open mind, mulai dibukakan hati oleh Allah. Ketika ketemu, mengerti Stephen, Masya Allah ini dia yang selama ini aku cari gitu. Itu dia, kalau kita nggak ngerti, nggak terbuka, nggak mau membuka diri, bagaimana kita mau mengerti ilmunya gitu. Hidayah sudah di depan mata, tapi kalau kita nggak buka pintunya, dia ngetok-ngetok berkali-kali pun nggak masuk. Masya Allah tuh ya. Dan di situ mulai tuh, oh iya ini dia. Wah, koprek langsung tuh, cari tahu lebih dalam tentang Stephen. Ini bisa menyelamatkan orang. Kalau aku terselamatkan, mudah-mudahan ini bisa nyelamatin lebih banyak orang lagi gitu. Dan itu yang terjadi, alhamdulillah. Dimulai dari sekolahnya Miss Day dulu. Dulu di sekolah Miss Day itu di Bekasi itu. Ini kalau teman-teman ada yang alumni sana nih, thank you ya, saksi hidupnya bagaimana dulu Miss Day berjuang di sekolahan itu ya. Banyak sekali orang tua murid yang terbantu. Jadi dulu kayak kayak udah tren gitu di sekolahan itu. Mereka nungguin Miss Day, bawain anaknya, keluarganya, sampai kakek neneknya, sampai tantenya di tes Stephen. Jadi kayak tren banget tes Stephen dulu di sana. Dan yang lebih menyenangkan bukan karena sekedar tesnya gitu, tapi karena terjadi percakapan yang asik dan akhirnya terjadi solusi-solusi yang menyenangkan dan bahagia banget gitu di situ. Yang tadinya ada seorang anak yang dibully oleh orang tuanya sampai orang tuanya putus asa. Saya udah berhenti dari kerja, Miss. Saya mau jadi ibu rumah tangga, ngurusin anak saya karena anak saya ini kenapa ya kayak ada kelainan gitu. Dia anak yang sangat tidak percaya diri, nggak berani melihat orang, nggak berani natap orang. Apa yang salah?
Saya sekolah tinggi-tinggi untuk apa kalau anak saya nggak beres, Miss? Gitu. Akhirnya kita coba gali masalahnya apa, bapaknya tipe apa, ibunya tipe apa, anaknya tipe apa, lalu kita coba selesaikan dengan konsep Stephen. Alhamdulillah, Bu, anaknya perlu diginiin. Ternyata anaknya alhamdulillah waktu itu lulus wisuda ETK itu dengan sangat percaya diri. Aduh, nulis surat ya, akhirnya surat ucapan terima kasih itulah apa ya, bukan untuk disombong-sombongkan sih, tapi untuk apa ya, baterai nih, charger semangat buat Missy Day. Teman-teman, kalau kita sudah berada di satu jalan dakwah, ini Missy Day itu kadang bapernya tuh karena apa ya, dakwah tuh emang gak gampang gitu. Kebayang ya Rasulullah dulu gimana berdakwah, keluarganya sendiri nggak menerima, pamannya sendiri nggak nerima gitu, dicela, dilecehkan, dibully, disakiti. Ya emang dakwah begitu ternyata. Coba kalau dulu Rasulullah nggak ada kesulitan, mungkin kita yang dakwah hari ini nggak semangat kali ya, karena nggak punya teladan yang baik gitu. Kalau sekarang mah dakwah sulit, ya udahlah, orang dulu Rasulullah seorang utusan Allah langsung yang dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril, yang DNA-nya dibersihkan, itu pun masih sulit diterima dakwahnya. Lah kita mah siapa gitu. Cuma kalau emang baper ya wajar, namanya juga manusia, perempuan lagi, goldaroh lagi ya, jangan jadi pembenaran juga ya. Cuma kadang sedih gitu kalau lagi dakwah terus dinyinyir gitu. Apaan Stephen, ramalan gitu. Banyak ya yang bilang Stephen ramalan, Stephen haram. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. Mudah-mudahan kadang-kadang goyah juga gitu. Apa iya ya bener ramalan ya, tapi kenapa hidup gue bener ya, Masya Allah. Terus apa gue iman gue goyah dengan itu, apa terus gue langsung jadi orang yang murtad gitu. Astagfirullahaladzim, wallahu alam ya, terserah. Tapi misalnya mau ngomong ini bukti nyata gitu, ada ujian, dan kemudian berkaca sama Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah dulu juga susah banget ya menyampaikan kebenaran gitu. Sepanjang Missy Day menggunakan Stephen, insya Allah sih mudah-mudahan ya. Ada beberapa kali kesalahan karena belum belajar. Jadi kesalahan dalam menyampaikan, misalnya dulu suka nyampeinnya terlalu bersemangat. Jadi, kalau kamu ya belajar Stephen pasti ya kamu begini begitu. Astagfirullahalazim. Ampun ya Allah. Mohon maaf dulu yang Missy Day pernah omongin dan masih salah dalam Missy Day ngomong. Makanya nanti Missy Day bikin materi di Stephen Workshop level 2 itu bagaimana etikanya dalam bicara dan menyampaikan. Bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini, bahkan sampai ketika kita menjelaskan Stephen tuh nggak ada yang pasti. Jadi mesti bagaimana kata-katanya dan sebagainya. Jangan sampai ilmu yang baik kita bawa ternyata malah jadi nggak baik dampaknya pada orang. Dan itu yang nanti ya hari Jumat, Sabtu, Minggu insya Allah Missy Day mengajar, menyampaikan itu juga pengalaman-pengalaman bagaimana Missy Day salah dulu dalam menyampaikan sehingga menjadi masalah buat orang gitu. Apalagi kalau kita sampai bawa Stephen terus ada orang nanya. Makanya kemarin ketika Missy Day bahas profesi, mohon maaf kan Missy Day berhati-hati sekali tuh bicaranya. Misalnya tipe ini cocok nggak saya di sini gitu. Ini kalau yang teman-teman Stephen yang belum belajar, mohon dimaafkan kalau ada yang di luar sana masih ngomong yang kayak gini. Kamu mah nggak cocok, kata Stephen kamu nggak cocok di sini, kamu mesti ganti nih profesinya gitu. Mohon dimaafkan kalau ketemu masih ada yang seperti itu. Dulu Missy Day juga kayak gitu, dan Missy Day juga mohon maaf banget. Mohon ampun sama Allah, mudah-mudahan diampuni. Karena apa? Karena itu kurang tepat kata-katanya. Siapa yang bisa menentukan profesi itu cocok atau nggak cocok? Kita mesti melakukan. Kita mesti melakukan lagi diskusi, mencari tahu. Bisa jadi memang kurang cocok, ada profesi yang lebih baik, tapi bukan begitu penyampaiannya. Tidak ada kata pasti. Belum tentu kita pasti masuk surga atau pasti itu menggunakan bahasa psikologi. Bahkan seorang psikolog dalam membuat dinamika psikologis aja tidak berani untuk mengatakan kata pasti.
Ya, jadi mohon maafkan sebagai direktur Steven Institute, Miss Ide merasa bertanggung jawab ketika mungkin ada promotor-promotor Steven yang masih menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin kurang bisa diterima. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan teman-teman promotor, teman-teman para kepala cabang, yuk ajak dong promotor-promotornya untuk riset. Mumpung kita pakai online, jadi tidak ada kendala dengan jarak. Jadi Miss Ida mau sampaikan runutannya bagaimana menyampaikan yang baik kepada teman-teman agar ilmu baik ini bisa berdampak baik buat teman-teman. Ya, gitu ya. Nah, ini kembali kepada cerita Miss Ida tadi. Ada masa Miss Ida sangat putus asa. Ketika dengan menggunakan Steven itu sudahlah sampai kepada tahap rasanya semua orang menyukai Steven gitu. Rasanya mereka semua membutuhkan. Sampai kalau Miss Day di sekolah tuh, ayo Miss kasih konsultasi, ayo Miss ngobrol Steven lagi. Sampai ada yang bilang, kalau lu belum Steven mah ketinggalan zaman. Sampai begitu tuh kondisi di sekolahan dulu. Tapi kan Allah janji lagi ya di dalam Al-Qur'annya, jangan kau merasa beriman sebelum aku uji gitu. Jangan berkata beriman kalau belum ada ujian. Ya gimana mau naik kelas kalau nggak pernah ada ujiannya, ya. Bahwa ujian-ujian itulah yang ternyata mengantarkan kita kepada titik saat ini. Dulu sih waktu merasakan ujiannya, nangis-nangis bombay, sedih dan sebagainya. Ya, dan dulu terjadi gitu, diuji sama Allah. Tiba-tiba ada wallahu alam, apapun alasannya Miss Ida nggak tahu, tiba-tiba dibilang Steven tidak boleh ada di sekolahan. Waduh, itu kayak disambar geledek tuh rasanya. Kenapa? Apa yang salah ya? Gitu. Ya, itu cerita sedih lah pokoknya. Yang intinya adalah kemudian Miss Ida memutuskan untuk tidak berada di situ lagi karena ini alasannya, teman-teman harus ngerti alasannya. Bukan Miss Ida kabur melarikan diri, bukan. Ketika Miss Ida dilarang, tidak diperkenankan melakukan kegiatan menggunakan Steven, yang paling tidak sanggup adalah ketika ada orang datang minta tolong, terus Miss Ida bilang, maaf Bu, saya nggak bisa nolong karena tidak diperbolehkan. Nggak tahu ya, kalau Miss Ida sih nggak bisa gitu ngadepinnya kayak begitu. Jadi akhirnya apa? Ya udahlah, kalau emang di sini nggak boleh, aku akan cari jalannya sendiri. Meskipun harus meninggalkan sesuatu yang dibangun bertahun-tahun dari nol, ya nggak apa-apa. Sedih, iya, dan nggak bisa banyak cerita lagi. Karena ada faktor kekeluargaan gitu. Misalnya nggak mau menyakiti lebih banyak orang, jadi nggak bisa banyak cerita. Yang ada, alhamdulillah untung punya suami yang sangat baik. Thank you ya yang punya anak yang pada mengerti gitu. Ternyata emang keluarga inti yang kita bangun, yang kita jaga, kita sayang. Pada saat kita dalam kondisi terpuruk, memang mereka yang akan menjaga kita lagi gitu. Dan waktu itu keluarga berikutnya yang mengerti Miss Ida adalah keluarga siapa? Keluarga Bunda Yauda, keluarga Ayah Farid. Karena mereka yang bahasanya sama, jadi Miss Ida lari aja ke sana. Miss Ida kenapa nangis? Kata Ayah. Gak apa-apa, sedih aja. Terus Ayah bisa bantu apa? Dengerin aja. Cuma butuh didengerin. Ternyata kalau kita lagi putus asa, teman-teman, kita cuma butuh orang yang bisa dengerin dan mengerti. Gak usah dinasehatin. Karena rata-rata kita udah ngerti nasihatnya apa. Kecuali dia butuh bantuan nasehat. Tolong dong saya dikasih tahu salah saya di mana, saya mesti ngapain. Nah, kalau baru minta tolong tuh baru tuh kasih tahu. Dan itu adalah etikanya ya. Jadi dalam melakukan solving, konseling, pendampingan, penting buat kita tahu ini orang butuh diapain, apa sih kebutuhannya teman kita yang lagi sedih ini gitu. Jangan sampai kita, nah ini kebanyakan orang tua atau orang yang saat ini ceritanya ada ember dalamnya air mau bergolak gitu ya, mau meledak, tapi malah diisi lagi.
kayak balon udah penuh. Nah, kalau kita udah ngerti Stephen, bahkan dalam membantu orang pun kita bisa menempatkan diri. Bener nggak Miss kayak gini? Sip, good. Kalau yang kayak gini, oh salah, yang yang itu belum tepat kayaknya. Perlu begini gitu. Kalau orang feeling, ada yang klien datang ke tempat Miss Day, nangis, curhat gitu. Waktunya habis. Mana waktu profesionalnya? Ya udah, disayang-sayang aja, dipeluk, di ini gitu. Udah lega, udah. Butuh saran nggak? Enggak, udah lega. Udah kelar. Alhamdulillah. Ya macem-macem. Tipe manusia itu macem-macem, bahkan sampai di kondisi tersulitnya. Di kondisi dia sampai saat itu sangat butuh pendampingan. Terus siapa sih yang butuh pendampingan? Apa cuma orang yang kurang pendidikan? Oh tidak. Klien-klien saya Masya Allah profesional, ada loh profesional, pinter banget, 3 bulan gak bisa tidur loh, insomnia. Yuk, mesti diapain? Mesti dia gak bisa dong kasih obat tidur, nemenin tidur juga gak boleh, kan beda laki-laki dia. Harus ngapain? Pakai teori apa coba? Saya tanya sekarang, saya tantang nih teman-teman yang, mohon maaf ya, yang nyinyir sama Stephen. Kalau dia datang kepada Anda, mau diapain? Bisa dibantu? Kalau nggak bisa, biarkan kami belajar Stephen, nggak usah nyinyir. Dan mereka mungkin tidak datang kepada Anda karena Anda nggak dipercaya sama Allah. Kenapa datangnya sama kita yang belajar? Karena kita belajar. Jadi Allah percaya pada orang yang belajar. Pastikah ada jawabannya? Belum tentu. Pada banyak kesempatan saat orang-orang give up, mestinya juga tidak tahu jawabannya apa. Disitulah letak terendah seorang hamba meminta sama Yang Maha Kuasa. Yang terjadi begitu, Miss Day kan dibekali ilmu, tapi kalau Miss Day dikasih tiba-tiba ya amnesia gitu, lupa semuanya, bisa kok hilang semua. Wallahu alam, ini mah semua karena sayangnya Allah aja. Jadi setiap kali ada orang yang give up, minta tolong, Miss Day mah kembaliin aja sama Allah. Ya Allah, ada orang mau minta tolong, kenapa datangnya ke saya? Ini pasti nggak ada yang nggak kebetulan kan? Kenapa engkau takdirkan dia minta tolongnya ke aku? Lalu aku harus ngapain? Tolong buat baca banyak hal gitu. Minta tolong sama Allah. Justru karena keterbatasan alat bantu, sehingga kita tidak kemudian menggantungkan pada alat bantu itu. Justru kita bergantung sama Allah. Pernah satu kejadian, ada anak SMA kelas 1 stres, sudah tidak mau makan berhari-hari, gak mau keluar kamar, nyilet-nyilet tangan. Ibunya bingung, bapaknya belum terima. Ini mohon maaf ya pada para ayah, jangan sombong Anda bisa selesaikan semua urusan keluarga. Anda butuh bantuan orang lain. Anda butuh belajar. Kenapa dia mampu selesaiin urusan keluarganya padahal dia tidak ngerti apapun tentang kondisi anak-anaknya. Dan jadilah anak-anak ini kliennya Miss Day. Terus siapa yang stres kedua? Ibunya. Ibunya yang dia harus berada di tengah-tengah. Dia nggak tahu bagaimana bantu anaknya, tapi dia digencet, dimarah-marahin oleh suaminya. Kondisinya berkali-kali seperti ini. Jadi tolong banget para ayah, Anda nanti yang akan mempertanggungjawabkan di depan Allah. Beresin keluarganya. Kalau nggak beres, kalau belum bisa, rendahkan ego Anda, minta bantuan para ahli. Kalau perlu Anda yang jadi ahlinya, maka belajar.
Maka Miss Ida seneng banget kalau ada ayah-ayah, bapak-bapak yang pada belajar tuh di kelas. Seneng banget. Karena insya Allah itu adalah modal dasar buat mereka untuk tadi beresin keluarganya. Apalagi kalau berpasangan, makin seneng. Ya, gitu. Nah itu terjadi lah, akhirnya si anak bisa bicara. Aku cuma mau bicara sama Miss Hidai karena aku tahu Miss Hidai, karena aku kenal Miss Hidai dan cuma Miss Hidai rasanya yang mengerti masalahku. Oke, akhirnya Miss Hidai cuma catat aja sambil terus selawatan dalam hati. Ya Miss Hidai nggak tahu mau ngapain nih pada anak thinking ini gitu. Miss Hidai cuma cari datanya aja, lalu kemudian meng-cross check logika dia, meluruskan logikanya sampai akhirnya ketakutannya mulai tereduksi, mulai bisa dia atur. Jadi setelah ini nanti kamu kalau ketemu ayah sama ibumu mau ngapain? Oke, aku tahu mereka salah, tapi aku makan duluan minta maaf gitu, kata dia. Udah nih, udah rapi ya, anaknya udah rapi. Datanglah yang menjemput itu ayahnya dengan wajah yang tidak bersahabat. Masya Allah. Miss Hidai diomelin, iya. Beberapa kali Miss Hidai sebagai solver, konsultan yang ngebantu keluarga orang, sering kali diomelin juga loh sama anggota keluarganya, terutama ayah-ayahnya. Gak apa-apa. Ya udah. Kenapa anak saya di sini? Anak saya nggak kenapa-napa kok. Kakak, kenapa kamu minta ke sini nggak? Malu-maluin aja. Udah tuh, macam-macam. Terus bisa ngapain? Ada gitu suntikan untuk membuat dia tenang? Nggak kan? Mestinya nggak dianugerahi itu, nggak diamanahi alat bantu. Jadi siapa yang membantu? Allah lagi. Bacain sholawat, baca istighfar, baca Al-Fatihah, doa-doa aja. Ya Allah, lembutkanlah hatinya. Ya Allah, tunjukkanlah dia jalan yang lurus, ya Allah. Alhamdulillah, beberapa kali minta doa sama Allah sambil ngedengerin ya, sambil ngedengerin amarahnya si ayah ini gitu. Dengerin aja gitu curhatannya apa. Sampai kemudian, misalnya cuma cukup gini. Bapak tahu tidak yang terjadi sama anak? Tahu tidak dia dibully? Misalnya beberin tuh datanya. Tahukah pada saat dia kelas sekian dia dibeginikan, dibully. Pada kelas sekian diginiin, pada ini digituin sampai dia akhirnya kaget. Kok kakak nggak pernah cerita sama ayah? Tuh. Bapak pernah mendengar tidak anaknya? Kebayang nggak anak keluarga yang ayahnya nggak mau mendengar? Dia mau cerita sama siapa lagi? Nggak heran kalau banyak anggota keluarga yang give up, putus asa, nggak ada tempat lagi gitu. Nah begitu si ayah ini dikasih datanya, taulah dia masalah anaknya. Masih denial. Biasanya masih gitu, denial, defense, ciri khas banget. Ciri banget bapak-bapak. Kenapa? Tidak semua bapak ya, mohon maaf. Kalau bapak-bapak yang misalnya kenal di Steven, sudahlah. Udah asik banget. Bahkan biasanya mereka yang jadi motor penggerak perubahan di keluarganya. Dan tadi malah banyak membantu orang-orang lainnya. Gitu. Yang belum nih, misalnya mau cerita tentang bapak-bapak yang misalnya temuin di sekolahan, di tempat parenting, di I Know You Center, itu udah terpolanya begitu. Nggak mau disalahkan. Cukup aja tanya, nanti yang tanggung jawab di depan Allah siapa Pak kalau anaknya bunuh diri Pak? Saya mah cuma bantu ya, gitu aja. Misalnya kok doainnya kayak gitu, bukan doain Pak, ini fakta, lihat tangan anaknya. Gitu. Kaget dong. Iya sih, emang ini ya mungkin ada sebagian salah saya. Itu ciri bahasa defensif ya kan. Sebagian salah saya, tapi kan, nah bahasanya gitulah gitu. Mustinya kan. Nah, kebayang nggak anaknya? Bagaimana anak akan meniru orang tua yang kayak begini gitu? Astagfirullahaladzim.
Yang nyinyir sama Miss Ida bapak-bapak juga banyak. Ilmu apa sih gitu? Ilmu ramalan, ilmu nggak pasti gini diomong-omongin gitu. Ya udahlah, biarin aja. Mudah-mudahan Allah mengampuni Miss Hidai, memberikan jalan hidayah buat para orang tua yang seperti itu, buat para teman-teman yang seperti itu gitu. Dan yang terpenting apa? Never give up in doing dakwah. Kadang nangis sih Miss Hidai gitu. Tapi yang menguatkan karena ingat seluruh nabi dan rasul dalam berdakwah juga ngadepin ujian. Gak sedikit dari mereka yang bahkan dibunuh. Gitu, yang bahkan dibunuh. Kemudian di dalam Al-Quran semua udah jelas gitu. Berapa banyak kaum yang membunuh nabi-nabinya. Padahal mereka menyampaikan kebenaran. Masya Allah. Lah, Miss Ida mah apa sih? Butiran debu kali cuma ngomongin begini doang gitu. Ya mudah-mudahan nih dengan yang Miss Ida lakukan sekarang melalui media Facebook, Instagram, YouTube itu menjadi jalan dakwah. Kalau ada yang masih nggak sepakat ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah didengar. Yang sepakat, ini teman-teman yang hari ini live watching, mudah-mudahan sepakat. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Miss Hidai. Terus di-share. Ya materi yang di Facebook itu mudah di-share, jadi silahkan di-share. Ya, yuk kita diskusi. Ada beberapa orang yang gini, saya nggak setuju dengan Steven. Coba terangin, begini. Dulu sih Miss Ida dengan suka hati menerangkan, tapi kayak orang bodoh ya kalau kita berdebat ya. Pada akhirnya kan ujung-ujungnya debat. Padahal orang yang debat itu tidak bisa dapat emper surga, baunya aja nggak dapet ya, nggak mau debat ah. Jadi biasanya kalau ada orang nanya kayak gitu, Miss Ida akan tanya tujuannya apa, bertanya. Kalau tujuannya betul-betul mencari tahu ilmunya, saya akan jelaskan. Kalau cuma mau berdebat nggak usah aja, gitu, tinggalin aja. Sombong Miss Ida, bukan. Miss Ida akan layani orang-orang yang benar-benar mau cari tahu. Tapi kalau yang cuma untuk ngedebat, mohon maaf ya, mohon maaf banget. Dan kalau saya tahu Anda tidak setuju dengan Steven tapi masih ngomongin di belakang, saya akan datengin loh. Biar apa? Karena ini tanda sayang, biar teman-teman nggak kena gibah. Ngomong aja di depan. Kalau nggak suka beneran ngomong aja. Di bagian mananya nggak suka, ya nggak apa-apa. Ini mah hak, pilihan, nggak masalah banget, nggak masalah. Misalkan direktur Steven Estate, ya nggak apa-apa, itu kan tugas saya untuk menerima untuk diskusi gitu ya, biasa aja gitu deh. Halo Akbar dari Aceh, salam buat keluarga. Oke, Neng Ella join juga. Nah, oke, silakan ada yang mau komen. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nazir. Semoga Allah kuatkan dalam jalan dakwah ya Miss, disehatkan, diistiqomahkan, amin. Baratih juga mudah-mudahan. Teman-teman yang jauh dari Miss Ida, yang berada di pelosok-pelosok Nusantara, mudah-mudahan dikuatkan terus jalan dakwahnya. Tidak semudah yang kita pikirkan. Biasanya kalau dari workshop semangat nih, besok mau ngasih tahu keluarga, mau ngasih tahu pasangan, mau ngasih tahu ini, ternyata mereka nolak, gitu. Duh, orang terdekat aja nolak, gimana ngomong keluar gitu. Biasanya tuh tantangannya di situ tuh. Biasanya tantangannya di situ. Nggak jadi ngomongin keluar, jangan-jangan ini salah lagi. Apalagi kalau kemudian beberkan tuh tulisan-tulisan profesor yang mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah. Ada tulisan yang masih beredar saat ini, tulisan jadul banget tentang penolakan pada Steven. Ada tulisan Ustadz juga yang menyatakan Steven haram, Steven ramalan. Biasa aja deh. Terus tulisan tentang Steven tipuan. Oh iya, Steven tipuan karena pakai numerologi aja bisa dihitung. Jadi alatnya itu alat tipu-tipu gitu. Banyak guys fitnah pada Steven. Nggak apa-apa ya teman-teman. Ini dengan postingan ini, dengan ngerit Miss sore ini, Miss Ida memberikan semangat kepada teman-teman semuanya.
yang hari ini sudah terhidayahi, hidupnya menjadi lebih baik, bisa kemudian memberi bantuan kepada orang lain, dan hidup mereka alhamdulillah terselamatkan. Never give up. Ya udahlah gitu, biarin aja. Mohon sama Allah, mohon didekatkan dengan orang-orang yang sejalan, yang sevisi, yang mau belajar bareng-bareng. Wah, ini ternyata banyak di sini. Hai Kartika, Miss nanya dong sekarang gimana hubungan Miss dengan orang yang ada hubungan kekeluargaan itu. Kepo. Jadi kalau Miss Day ya, tadi kenapa Miss Day lebih baik mundur, karena menjaga hubungan kekeluargaannya tetap baik-baik aja. Miss Day nggak mau merusak keluarga, karena keluarga tetap adalah darah dagingnya, tetap nyambung dengan kita. Silaturahim tetap harus jalan. Urusan bisnis Allah yang akan ngatur. Rizki tidak akan kemana. Dan ternyata setelah dari situ, itu hanya salah satu episode yang membuat Miss Day bisa cerita. Lalu Miss Day diangkat ke tempat yang lebih luas dampaknya, ya, lebih luas dampaknya sampai saat ini. Sampai Miss Day ditempatkan di satu tempat yang apa ya? Boleh ngomong apa aja tentang Steven karena paling otoritatif, kata Ayah Farid. Iya, Direktur Steven Institute, pemimpin di bidang keilmuannya Steven. Kalau dulu kan pemimpin di satu tempat kecil di pojok daerah yang mungkin orang juga nggak tahu. Nah, itu dia hikmahnya. Never give up. Allah akan angkat derajat kita kalau memang kita terus-terusan bergerak, terus-terusan berkarya. Oke? Sumut menyimak, Nizar Fazrina. Oke, alhamdulillah tiba-tiba sedih membayangkan cerita Miss Day. Teman-teman, bersiaplah yang hari ini yang dakwahnya juga tetap kenceng, bersiap kena angin, bersiap kena kerikil, bersiap ngadepin tembok, bersiap ngadepin macam-macam, dan jangan pernah putus asa bahwa itulah jalan Allah untuk memuliakan kita, karena niatnya adalah niat baik. Yang perlu kita rapikan selalu diri kita, lurusin niatnya, benerin caranya. Setelah kita dapat rezeki sedikit dari situ, segera salurkan kepada yang membutuhkan. Kalau ada yang bertanya, jangan sombong-sombong jawab. Insya Allah yang di DM Miss Day jawab. Mohon maaf kalau ada beberapa yang belum terjawab, itu karena Miss Day belum sempat atau mungkin kelewat. Silahkan kontak lagi ya. Dan mudah-mudahan semua yang Miss Day jawab sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Jangan dulu ke Miss Day kalau ada yang nggak setuju Steven, hadapin aku, kata Iman. Iya, insting nih dari Banten. Setuju, Man. Ya, terima kasih atas dukungannya. Oke, ya. Olga Nevi. Oke, halo. Revi Muhammad, Wave. Oke, thank you. Oke, itu aja. Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Cikeas menyimak. Wow, ada yang di Cikeas. Rahman T. Surya di Brata. Deket dong. Miss Day di Cibubur. Deket dong sama Cikeas. Ini yang deket-deket nyimak gak sih? Ya, Miss Day gak ngerti apakah teman-teman yang ada di sini banyak yang menyimak yang dekat-dekat sini. Dan Miss Day, apa yang Miss Day ceritakan, insya Allah ini adalah pengalaman nyata. Karena Miss Day takut untuk mengarang cerita, maka kemudian inilah cerita-cerita nyata Miss Day yang mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman untuk terus berkarya, terus berdakwah. Never give up. I know you because I love you. Salam untuk keluarga. Selamat berbuka puasa. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan besok I know you center. Kalau ada yang gak setuju sama Steven, Maman kasih IKY trilogi. Bener loh, Man. Masa lo kasih tapi bayar kan? Asik ya. Iya, baca dulu I know you trilogi. Banyak cerita nyata di situ di dalamnya ya, bukan khayalan, bukan halu. Mudah-mudahan itu jadi jalan hidayah buat teman-teman semuanya di seluruh Nusantara, di seluruh dunia. Barokallah. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau Miss Day ceritanya kadang terlalu berapi-api. Kalau ada yang tersinggung mohon maaf. Miss Day mau menyampaikan kebaikan. Ada yang gak setuju? Langsung DM aja. Kita silaturahim. Oke, I know you because I love you. Thank you.